Hai, salam. Kawan-kawan sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, hari ini saya sedang berada di jalan menuju Desa Madara, tepatnya di jembatan Sungai Papuan. Nah, kawan-kawan sekalian, firman Tuhan bagi kita diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas, pasal 24, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-53, dengan dua perikop. Perikop yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan perikop yang kedua, kenaikan Yesus. Ada 3 catatan penting dari firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Catatan yang pertama ada pada ayat yang ke-45, bahwa Tuhan membuka pikiran mereka untuk dapat mengerti dan memahami kitab suci. Catatan yang kedua di dalam nas ini pada ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-52, bahwa pada saat Yesus akan naik ke sorga, dia meninggalkan berkat kepada para murid. Dia memberkati mereka sehingga mereka pulang dengan bersukacita. Bukan hanya bersukacita, tapi sangat bersukacita. Catatan yang ketiga di dalam nas ini adalah bahwa mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dengan senantiasa memuliakan Allah dan datang ke bait Allah. Pesan di dalam nas ini yang pertama adalah bahwa teruslah rajin membaca Alkitab. Jadikan membaca Alkitab sebagai gaya hidup orang percaya. Jangan jadikan Alkitab sebagai jimat, sehingga ia hanya diletakkan di tempat tidur atau di dekat bantal atau dipeluk pada saat ketakutan. Alkitab harus dibaca karena dari sana kita dapat memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan hikmatnya agar saudara dan saya memahami kehendak Tuhan pada saat kita membaca Alkitab. Membaca Alkitab yuk. Pesan yang kedua di dalam nas ini adalah bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, dia meninggalkan berkat bagi kita. Itu berarti saudara sekalian, bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak hidup dengan tangan kosong atau tangan hampa, tetapi ada berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan jangan pikir berkat itu hanya berbicara mengenai pekerjaan dan kecukupan uang, tapi apa saja yang kita terima yang baik itu datang dari Tuhan, itu adalah berkat. Kesehatan adalah berkat, keselamatan adalah berkat, kelancaran atas kehidupan adalah berkat, kemurahan adalah berkat, sukacita kita bersama orang-orang yang kita cintai adalah berkat. Ada banyak hal yang kita terima sampai pada hari ini juga adalah berkat. Berkat itu Tuhan nyatakan bagi setiap orang percaya. Berkat itu ibarat APD, alat pelindung diri yang Tuhan berikan bagi kita untuk berjuang di dalam dunia ini. Ia tidak terbuat dari plastik, ia tidak langka sehingga hanya dimiliki oleh sebagian orang, tapi sebagian orang tidak dapat memilikinya. Ia tidak dibeli dengan harga yang mahal, tapi diberi cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu hari ini saya ingin katakan bagi kita semua, saudara dan saya melanjutkan kehidupan ini, berjuang di dalam dunia ini dengan satu APD yang kekal dan abadi Tuhan sediakan, yaitu berkat yang akan senantiasa menolong saudara dan saya. Pesan yang ketiga di dalam nas ini, bahwa teruslah memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam keadaan apapun. Walaupun dia ansanya luka, habis tahu kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, ampun sa gereja na tutup. Hei, yang ditutup itu adalah pintu gerejanya, tapi tidak pintu hatimu, tidak imanmu yang ditutup. Kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan senantiasa berdoa, beribadah di rumah. Jadi pak usah sampai atama magana-gada, tahu hampi halakan pendeta ridu daya gereja na tutup. Yari-yari puang corona, uyuh kungan rei, basareh telu kata gereja. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena di dalam keadaan seperti inilah kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ada patah wajuh welum takam, haut sama hadit, susah, rama masalah, rama penyakit, bau lawi teka Allah Ta'ala, makin jajuk welum takam. Yuk, mari terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya dekat dengan Tuhan, dekat pula dengan pertolongannya. Selamat kenaikan Isa Al-Masih. Tuhan memberkati. Salam dari kami Jemaat GKM Madara.